Assalamualaikum, Bu Jusria Kadir ya? Iya, Yang waalaikumsalam. fasilitator pendidikan ramah anak. Iya, Masya betul sekali. Allah. Ya saya lihat di profilnya Ibu, Alhamdulillah sudah ada di sini. Tidak lama makin menunggu tuh, Iya, tidak Ji? baru juga datang. Iya, kalau begitu karena mau Kak wawancara Aki mengenai pendidikan dan ini pendidikan ramah anak juga, kita cari tempat duduk dulu buat ngobrol Bu ya, Di? Siap. Iya. Baik, Kak. Pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali usai profil yang satu ini. Kalau begitu mari kita Bu cari Baik. tempat duduk, silakan Ibu. Siap. Sini Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pemirsa setia Net TV Sosial dimanapun Anda berada. Nah berjumpa lagi tentunya di program inspiratif kesayangan Anda, apalagi kalau bukan perempuan biasa. Langsung dari Hotel Maxwan Jalan Taman Makam Pahlawan tentunya saya Redias Zahril akan membersamai Anda. Dan seperti biasa saya tidak sendiri dalam program BPB. Kali ini kita sudah kehadiran salah seorang narasumber wanita yang tidak kalah menginspirasi. Beliau bernama Ibu Jusria Kadir. Aktivitas beliau adalah sebagai seorang kepala sekolah di salah satu sekolah yang ada di Kota Makassar dan juga sebagai seorang fasilitator pendidikan dan trainer pendidikan. Nah, daripada penasaran pemirsa yang di rumah, kalau begitu kita langsung saja kenalan dengan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya Allah. wabarakatuh. Gimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jusria Kadir, betul ya? Betul. Ibu ya. Ini saya panggil Bunda, Ibu atau Kak atau apa nih? Saya biasanya manggil Bunda Yus. Bunda Ayu. Bunda Yus. Bunda Yus. Ya. Jadi deal ya Bunda Yus ya. Siap. Siap. Oke. Sebagaimana saya tadi udah jelasin ke pemirsa bahwa Bunda Yus ini adalah seorang kepala sekolah, kemudian trainer pendidikan dan fasilitator pendidikan. Fasilitator sekolah ramah anak. Fasilitator Sekolah ramah anak. Ya. Nah, itu boleh dijelasin nggak profesi atau aktivitas saat ini yang Bunda Yus lakukan, boleh dijelaskan ke pemirsa nggak, Bunda? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jusria Kadir, saya biasa dipanggil Bunda Yus. Selain sebagai kepala sekolah di SDIT Ar-Rahma, Perumahan Dosen Unhas Tamalan Rea, saya juga adalah fasilitator sekolah ramah anak dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Selain itu saya tentu saja adalah ibu rumah tangga. Saya punya 3 anak, 1 SMA, 1 SMP, 1 SD. Itu yang paling penting, ibu rumah tangga. Masya Allah. Yang lain kerjaan sampingan, pekerjaan utama adalah ibu rumah tangga. Betul. Nah, di samping sebagai seorang
wanita karir ya. Oh, iya, Di iya. samping wanita karir juga ibu rumah tangga biasa. Bagaimana sih keluarga mendukung aktivitasnya Bunda Yus sampai hari ini? Itu kan sibuk banget tuh. Gimana tuh reaksi atau tanggapan anak-anak dengan kesibukannya Bunda nih? Baik, eh, perlu Kak Syahril kita pahami ya bahwa semua perempuan itu adalah perempuan bekerja. Jadi ada yang bekerja di ranah publik, Betul. ada yang bekerja di ranah domestik. Jadi frame berpikir kita bahwa tidak ada perempuan yang pengangguran, itu betul. dulu ya. Nah, bagaimana para perempuan yang bekerja di ranah publik mengatur ranah domestiknya juga jalan, tentu saja harus ada dukungan dari keluarga, Kak. Betul. Dukungan suami tentu saja paling utama. Kalau saya pribadi harus izin dulu sama suami. Suami izinkan, ayo. Karena konsekuensi ke belakangnya harus ditanggung bersama nih, Kak. Betul. Kalau saya aktif di luar, pasti harus ada yang membackup di rumah nih. Saya keluar daerah misalnya, anak-anak saya sama siapa? Nah itu memang betul-betul harus dari suami dan anak. Anak saya sudah mulai besar-besar, jadi memang sudah bisa mulai diajak diskusi, aktivitas apa yang kita lakukan, begini-begini. Ibumu harus melakukan ini yang terjadi. Tetapi bagi saya kalau ketika kita bekerja di ranah publik dan menjalankan peran kita di ranah domestik, memang ada beberapa hal yang harus diturunkan standarnya, Kak. Kayak misalnya, mohon maaf, rumah mungkin tidak akan selalu bersih. Makanan anak-anak mungkin tidak selamanya akan kita masakkan, kadang-kadang harus beli di luar. Jadi harus ada penyesuaian-penyesuaian agar kita tidak stres. Jadi bahasanya ada sisi lain yang standarnya diturunkan Iya, ya. benar. Jadi bukan lagi konsekuensi ya. Ini menarik banget bahasanya pemirsa ya. Ini bahasanya ya. Ini menarik banget. Nah, sebelum menjadi sekarang nih Bunda Yus, boleh tahu nggak latar belakang pendidikannya itu di mana, ngambil jurusan apa? Misalnya dari TK mungkin SD, SMP, SMA, S1 dan seterusnya sampai hari ini itu sekolah di mana nih, Bu Yus? Saya sih dari daerah gunung ya, dari Enrekang, sekitar 350-an kilo dari Makassar. TK di sana, saya TK di kampung di Belajen namanya, SMP-nya di SMP Negeri 1 Allah waktu itu namanya. Kita akan kembali usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami di Bukan Perempuan Biasa di Net TV Sulsel di masa kini. Baik. Anda kembali menyaksikan Bukan Perempuan Biasa di segmen kedua, masih bersama saya Redi Zahril dan Bunda Yus nih selaku kepala sekolah, fasilitator pendidikan dan trainer pendidikan. Nah, ini tadi menarik banget nih Bunda Yus penjelasannya bahwa ternyata latar belakang pendidikan adalah komunikasi. Betul. Maksudnya duduk nih di sini nih. Iya. Jadi saya nih Bunda. Oke. Terus tiba-tiba nih terjun di dalam dunia pendidikan ya, pengajaran jadi kepala sekolah lagi. Itu seperti apa awalnya kok bisa ke situ? Bisa belok ke situ ya. Tapi waktu saya kuliah, saya sebenarnya aktif di penerbitan, Kak. Di penerbitan kampus identitas waktu itu. Terus kebetulan juga ikut di LSM yang ngurusin media waktu itu, Elsim. Nah, kenapa akhirnya jadi guru? Sebenarnya diawali dari waktu saya tinggal di BTP itu, tetangga saya pada minta itu anak-anaknya diajarin, diajarin ngaji. Saya nggak bisa, tapi dipaksa sama tetangga, ajarin yuk, ajarin. Setelah beberapa lama ngajar anak-anak mengaji, terus ada teman ajak, ayo daftar jadi guru di sebuah sekolah Islam, daftar dan diterima. Jadi begitulah awalnya. Cuman bagusnya kebetulan waktu itu sekolah kami memang menerima walaupun bukan dari pendidikan, tetapi di backup dengan banyak pelatihan untuk guru. Dan akhirnya ya kayak begitulah. Jadi sebetulnya alasannya sederhana ya, tapi berkesan dan menyentuh gitu ya. Ternyata setelah menikmati jadi guru itu, kok ketemu passionnya ya. Cara orang mengetahui passionnya itu, Kak, mudah. Kalau kamu mau mengerjakan sesuatu tanpa dibayar, berarti itu passionmu. Pasti rasanya saat itu, kok ini nagih ya? Iya. Padahal ini bukan bidang saya nih. Berarti berangkat dari situ ya cerita singkatnya ya. Iya. Masya Allah. Dan itu memang pentingnya kenapa
mungkin bagi anak muda, bagi yang punya anak sekarang Ya. perlu memperkenalkan banyak hal pada anak-anak. Iya, betul, Karena betul. kita tidak tahu yang mana passionnya. Mungkin sekarang passionnya di mana. Nanti kalau kita lihat sekarang anak-anak sukanya main game, apakah di situ passionnya belum tentu. Betul. Karena kita belum mencobakan berbagai aktivitas. Betul. Seperti betul. itu. Berarti memang harus diujikan untuk apa sih istilahnya kecerdasan apa yang kompleks ya, Ya. ya Bunda ya. Seperti apa tes-tesnya? Mungkin ada tes-tes seperti itu Ya. di luar sana ya yang Bunda yang Kalau bisa melihat gimana sih potensi dari anak-anak ini ya, begitu ya. Kalau di dunia pendidikan sekarang Kak, jadi kenapa di Ar-Rahma itu kami tidak memperkenalkan namanya ranking. Dari awal sekolah itu didirikan di baik. tahun 2000 memang tidak ada perankingan. Karena apa? Karena kita menyadari semua anak itu cerdas. Jadi ada kecerdasan naturalis, ada kecerdasan matematik, ada kecerdasan linguistik, ada kecerdasan bahasa, ada kecerdasan interpersonal. Jadi semua orang Banyak itu banget memiliki banyak kecerdasan. Jadi Betul, betul. tidak boleh, tidak adil jika kita menganggap yang pintar matematika saja itu yang pintar. Karena Baik. misalnya kakak begini, pasti kakak cerdasnya interpersonal. Tidak mungkin orang jadi presenter kalau tidak cerdas interpersonal. Harus cerdas linguistik, harus bisa berbahasa, harus berani tampil di depan umum. Jadi kecerdasan-kecerdasan seperti inilah yang harus kita hargai semua. Tidak menganggap yang pintar saja mengerjakan soal itu yang dianggap pintar. Betul, betul. Dan itu yang kami lakukan di sekolah Kak. Masya Allah, ini jadi indikatornya memang banyak, Banyak. ya, bukan cuma terpaku dalam 1, 2, 3 hal, tapi memang Iya. kompleks, lebih kompleks lagi seperti itu. Nah, kita kembali ke Bunda Yus lagi Ya. nih secara personal. Oh iya. Iya, berbicara mengenai aktivitas mobilitas, Ya. mungkin kita bisa runut ke belakang lagi di aktif di mana aja sih Bunda Yus ini semasa mungkin waktu zaman sekolah sampai hari ini mengenai organisasi, khususnya itu organisasi apa saja yang pernah atau sampai hari ini Ya. Bunda lakukan gitu. Baik, kalau di SMA dulu kan paling aktif di OSIS. Waktu itu saya sekretarisnya di SMA. Terus nanti di kuliah saya betul-betul aktif di penerbitan kampus. Jadi di situ memang belajar menulis, belajar wawancara. Jadi maksudnya kayak gini-gini sudah pernah juga saya lalui. Pergi mengejar-ngejar narasumber, ditolak dan biasa. diterima. Ya udah pernah dijalani. Setelah jadi guru itu aktif di beberapa organisasi ya. Yang pertama tadi Sekolah Guru Indonesia, kemudian setelah waktu selesai pelatihannya kan ada juga tuh namanya lulusan terbaiknya. Waktu itu saya wisudawan terbaik dan menerima namanya ada awardnya dari SGI namanya Jamila Sampar Award dikasihkan. Wow. Setelah itu karena kita sudah selesai nih di Sekolah Guru Indonesia, kita jadi trainernya. Jadi kita membantu menyebarkan apa yang kita pelajari di Sekolah Guru Indonesia pada guru-guru yang lain. Selain SGI, saya pernah aktif di Jaringan Sekolah Islam Terpadu di JSIT. Sekarang menjadi pengurus juga di IGI, di Ikatan Guru Indonesia. Dan sekarang aktif lagi di Seredu. Jadi beberapa organisasi yang berkaitan dengan pekerjaan saya sekarang. Tapi jika untuk emak-emak saya sekarang belajar di Institut Ibu Profesional namanya, IIP, dan sekarang menjadi manajer humasnya untuk IIP Sulawesi, wilayah Sulawesi. Jadi begini ya Kak, bukan hanya keterampilan kita untuk pekerjaan yang kita upgrade, tapi bahwa saya juga harus belajar menjadi seorang ibu. Karena bagaimana ya, perkembangan anak juga kan semakin tidak seperti waktu kita dulu masih kecil, kita masih bisa menggunakan cara mendidik waktu ibu kita mendidik kita sekarang. Kita juga harus mengupgrade ilmunya, maka saya harus belajar dan belajar. Iya, betul-betul ya. Dulu Ya. kita akan kembali usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami pemirsa di Net TV Sosial Bukan Perempuan Biasa.